Pak Dede ini sedang ngomongin siapa tuh? PDT buas, maksudnya pendusta buas. Ngakunya buas akan melumat setiap lawan-lawannya, nggak taunya budek. Bukan buas Pak, bukan budek. Kalau jelasin Pak, mampet ya mampet, MYM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Karena kalau ada tiga Tuhan ribet teman-teman. Tuhan satu maunya panas, Tuhan dua maunya mendung, Tuhan tiga maunya hujan. Akhirnya berantem sesama Tuhan. Teman-teman, kali ini saya angkat videonya HTD. Ada yang request nih, ya. HTD bikin ulah lagi nih. Katanya PDT buas, pendusta buas, ngakunya buas, nggak taunya budek. Kalau menjelaskan mampet ya mampet, MYM katanya. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang disindir oleh pendeta yang very clear satu ini? Kita langsung simak videonya teman-teman. Ngakunya PDT buas, nggak taunya budek. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bukan pendeta kaleng-kaleng. Bukan pendeta yang tidak punya nyali. Saya dapat tayangan ya. Pendeta Henry Tan akan debat sama PDT buas, pendusta buas, nggak taunya budek, ya, budek dan mampet, ya mampet, MYM, ya, PDT buas, pendusta buas. Nanti HTD akan dilumat oleh PDT buas, pendusta buas, nggak taunya budek. Ya, jelasin sesuatu juga mampet, ya mampet, MYM. Ciut nyalinya, nggak punya nyali, ngakunya PDT buas, pendusta buas, nggak taunya budek. Penjelasannya mampet, ya mampet, MYM. Wah, parah Pak HTD ini. Henry Tandianta, pendeta yang punya nyali, nggak cuman berkoar-koar. Bapak Ibu Saudara, yang PDT buas, pendusta buas, ya, yang membuat pernyataan otak kita itu cuman segede bakpo, ya, nggak akan bisa memahami dan mengetahui, ya, memahami dan tentang Allah, ya. Umatku binasa karena tidak mengerti tentang Allah, ya, atau tidak mengetahui tentang Allah. Tidak mungkin otak yang segede bakpo ini bisa memahami Allah. Maka Allah itu tidak ada yang sempurna kalau dipahami. Teori-teori tentang pemahaman tentang Allah itu nggak ada yang sempurna. Itu kata PDT buas, pendusta buas, ya. Ya, jadi Allah itu harus ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Ya, ngakunya otaknya segede bakpo, nggak taunya otaknya segede kelereng. Penjelasannya selalu mampet, ya mampet, MYM. MYM mampet ya mampet. Bapak Ibu Saudara, saking groginya Atet Eyut sakit perutnya.
Ya, hampir saja nggak mau berhadapan dengan Henry Tandianta. Wih, keren. Bukan pendeta kaleng-kaleng. Ya, Bukan kaleng-kaleng. megap-megap jelasinnya tuh, megap-megap tuh sampai megap-megap itu. Minum obat. Ngakunya PDT buas, pendusta buas. Nggak taunya budek. Ya, ngakunya doktor itu. Menjelasinya semua mampet. Ya, mampet. MYM. Saudara-saudara, Tritunggal itu udah nggak laku ya, diketawain jadi bahan tertawaan. Ya, setan percaya satu Allah di dalam Yakobus berapa? 2 ayat 19. Ya, tetapi Tritunggal percaya 3 Allah, berarti Tritunggal di bawahnya setan. Ngeri nih. Tritunggal di bawahnya setan menurut pendeta HTD. Ini adalah bukti teman-teman ya, bahwa konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu masih diperdebatkan teman-teman. Pendeta yang satu mengatakan bahwa Yesus itu satu di antara yang 3, yakni Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. 3 pribadi, satu hakikat, kata mereka. Di sisi yang lain atau menurut Kristen yang lain, yakni Pak HTD, satu-satunya Tuhan itu Yesus. Menurut yang Unitarian lain lagi. Yesus itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, semua orang seperti itu. Yang nyembah patung selalu ngomong, aku nggak nyembah patung. Yang nyembah Allahnya 3 selalu ngomong, Allah kami bukan 3. Ya, kalau bukan 3 apa? 3 tapi 1. Namanya siapa? Ngakunya PDT buas, pendusta buas. Ditanya Allahmu namanya siapa? Nggak bisa jawab. Nggak taunya budek dia. Bukan buas, Pak. Bukan, budek. Penjelasannya juga mampet ya, mampet MYM. Pecundang dong, Pak. Lebih dari pecundang. Udah pecundang, budek. HTD. Ada Ya. HTD masih nggak ada lawan. Enggak ada lawan. Ya. Keren. Ya, cuman kuar-kuar doang. Pak HTD ini sedang ngomongin siapa tuh? PDT buas, maksudnya pendusta buas. Ngakunya buas, akan melumat setiap lawan-lawannya, nggak taunya budek. Bukan buas, Pak, bukan budek. Atit perut, atit iut. Kalau jelasin, Pak, mampet ya, mampet MYM. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu masih belum final teman-teman. Masih terjadi perdebatan sesama umat Kristen. Terus yang kedua, gara-gara LAI menggunakan nama Allah, mereka bertanya, nama Allahmu siapa? Loh, Allah itu adalah sebuah nama Tuhan. Nama Tuhannya umat Islam. Allah itu adalah nama. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14. Di dalam Bible yang berbahasa Arab ya juga sama teman-teman. Di dalam Bible yang berbahasa Arab tertulis Allah ismuz dzat al-wajibul wujud. Jadi Allah itu adalah nama pribadi Tuhan. Sementara di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah itu bukan nama pribadi, tapi menjadi gelar teman-teman. Ya, bukan proper name, tapi menjadi generic name.
Artinya lembaga Alkitab Indonesia ini memang lain dengan Kristen Arab, lain dengan pengertian di dalam Islam. Kacau jadinya. Allah itu adalah nama Tuhan, bukan ditanya siapa nama Allahmu, bukan, keliru. Cukup teman-teman, mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita harus gaungkan ya, agar supaya umat Kristen dengan umat Islam ini rukun ya, agar supaya umat Islam dengan umat Kristen ini rukun. Hapus nama Allah di dalam Bible, hapus istilah-istilah Islam, istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Gunakanlah atau rujukkanlah terjemahannya kepada bahasa aslinya yang berbahasa Yunani, yang mana di situ tertulis Theos. Theos saja dipakai. Apostolos saja dipakai. Jangan menggunakan istilah-istilah di dalam Al-Quran atau istilah-istilah yang ada dalam Islam. Kalau mau rukun.